Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh-soleha, apa kabarnya nak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sudah disiapkan buku pena jilid 2A, tema 1 hidup rukun, subtema 1 hidup rukun di rumah, kelas 2E. Pada hari ini kita membahas materi pembelajaran pengamalan sila keempat dan kelima Pancasila di rumah. Masih ingatkah nak sila keempat dan kelima bunyinya seperti apa? Yaitu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan dengan simbol kepala banteng. Lalu sila kelima yaitu berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan simbol padi dan kapas. Beberapa contoh sikap yang sesuai pengamalan sila keempat di rumah. Yang pertama, menghargai pendapat ayah, ibu, dan adik saat berdiskusi. Contohnya, ketika ayah, ibu, dan adik saat berdiskusi atau sedang bicara, menghargainya dengan mendengarkannya. Lalu yang kedua, bermusyawarah untuk mengambil keputusan. Bermusyawarah untuk mengambil keputusan di dalam rumah, yaitu pembagian tugas-tugas di rumah. Lalu yang ketiga, pembagian tugas kerja bakti dalam keluarga. Dari bermusyawarah atau diskusi soal tentang pembagian tugas, kita membagikan tugas kerja bakti yaitu sesuai dengan tugas-tugasnya masing-masing. Misalnya, kakak menyapu dan adik mencuci piring. Selanjutnya, sikap yang sesuai pengamalan sila kelima di rumah. Yang pertama, hemat dalam menggunakan uang, yaitu dengan menabung. Lalu yang kedua, adil dalam membagi waktu untuk belajar dan bermain. Adil artinya dapat seimbang dalam membagi waktu antara belajar dan bermain. Lalu yang ketiga, adil dalam membagi makanan kepada adik dan kakak. Jika kakak mempunyai makanan, dibagikan ke adiknya. Begitupun sebaliknya, jika adik mempunyai makanan, dibagikan ke kakaknya agar adik dan kakak mendapatkan pembagian makanan dengan rata atau seimbang. Selanjutnya, kita ke materi pelajaran bahasa Indonesia tentang kalimat ungkapan. Kalimat ungkapan adalah gabungan beberapa kata yang memiliki makna baru. Ungkapan tidak diartikan tiap kata penyusunnya. Ungkapan sering digunakan pada teks cerita. Di sana ada teks percakapan antara Dedi dan Made. Mari kita isi bersama-sama ya nak. Sebelumnya di halaman 18 paling atas, di situ terdapat beberapa kalimat ungkapan. Yang pertama ada kutu buku. Kutu buku artinya senang membaca. Lalu yang kedua, kepala dingin, yang artinya bersikap sabar atau tenang. Lalu yang ketiga, ada besar kepala, yaitu yang artinya susah dinasehatin. Lalu yang keempat, buah bibir, yaitu yang artinya menjadi pembicaraan orang lain. Lalu yang kelima, tinggi hati, yang artinya sombong. Mari kita isi dengan pensil untuk melengkapi teks percakapan antara Dedi dan Made. Made berteman dengan Eka sejak kecil. Made dan Eka dijuluki titik-titik karena suka membaca. Suka membaca, kalimat ungkapannya ialah tadi adalah kutu buku karena kutu buku yang artinya senang membaca. Lalu yang kedua, karena kepintarannya mereka selalu titik-titik teman lain. Nah, kita cari, yaitu jawabannya adalah buah bibir, yang artinya menjadi pembicaraan orang lain. Jadi, karena kepintarannya mereka selalu menjadi buah bibir teman lain. Lalu selanjutnya, walaupun begitu, mereka tetap tidak titik-titik dan titik-titik. Walaupun begitu, mereka tetap tidak tinggi hati dan besar kepala. Atau walaupun begitu, mereka tetap tidak sombong dan tidak susah dinasehatin. Lalu yang terakhir, mereka mendengar perkataan orang lain dengan titik-titik.
Yang terakhir adalah jawaban yang belum kita pilih, yaitu kepala dingin, yang artinya bersikap sabar atau tenang. Nanti diisi ya nak di buku masing-masing dengan menggunakan pensil. Selanjutnya kita ke materi pelajaran matematika, yaitu membaca dan menulis lambang bilangan. Anak-anak tentunya sudah mempelajari sewaktu kelas 1 ya nak ya, tentang pengelompokan, membaca, dan menulis lambang bilangan. Pengelompokan akan lebih mudah dalam menghitungnya. Di halaman 18 di sana sudah ada beberapa kotak. Yang pertama kotak yang berdempetan dan sudah dikelompokkan. Lalu yang kedua sampingnya tidak berdempetan tetapi berbaris-baris. Lalu yang ketiga tidak berdempetan dan merenggang. Pada halaman 18 di sana sudah ada beberapa kotak. Ada kotak yang berdempetan yang sudah dikelompokkan, ada juga yang sudah dibariskan ke bawah tetapi merenggang, dan ada juga yang tidak berbaris dan merenggang. Lalu yang pertama kita menghitungnya yang pengelompokan, berdempetan, dan mengumpul ini ya nak ya. Kita hitung satu baris ke samping dan satu baris ke bawah, itu berisikan 10 kotak. Kita hitung ya nak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti satu kotak yang berdempetan dan saling tidak merenggang ini berisikan satu barisnya yaitu 100. Kita hitung yang lainnya ya. 100, 200, 300, 400. Selanjutnya kita hitung yang baris kedua enak ya. Di sana ada barisan kotak ke bawah dan ke sampingnya merenggang, yaitu satu barisnya ke bawah berisikan 10 kotak ditambah dengan 3 kotak yang lainnya. 10 baris ditambah dengan yang ketiga barisnya. Satu barisnya berisikan 10. Kita hitung ya nak ya, ada 4 baris berarti 40. Lalu yang terakhir di sana ada barisan kotak yang sudah merenggang atau sudah terpecah. Yaitu kita hitung ya nak ya. 1 2 3 4 5 6 7. 7 sebagai satuan, 40 sebagai puluhan, 400 sebagai ratusan. Yang artinya jika ditambahkan 400 ditambah 40 ditambah 7 sama dengan 447. Bilangan 447 dibaca 447. Demikianlah untuk pemateri pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan ya nak. Untuk tugasnya nanti akan Bu Eni kirimkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.